Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu makam wali Allah yang sangat mulia, yaitu Sidi Mahrez, yang begitu sakral di pandangan orang-orang Tunis. Kali ini kita akan berziarah ke makam beliau. Semoga ziarah ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap ikuti video kita ini. Sekarang kita sudah di depan gerbang makam Sidi Mahrez dan kita akan mencoba menelusuri ke dalam makam Sidi Mahrez. Dan perlu kita ingatkan ya, makam Sidi Mahrez di Tunis ini sangat diistimewakan, apalagi makam ini adalah makam wali yang sangat soleh, dan orang-orang Tunis ini mereka sangat memuliakan orang-orang soleh, sehingga makam mereka dibangun begitu mewah sekali. Dari luar terlihat jelas kemewahannya, dan di dalam pun nanti kita akan lihat bagaimana kemewahan bangunan yang difasilitasi oleh negara Tunis mulai dari zaman dinasti Aghlabiyah sampai zaman sekarang ini. Tetap ikuti di video kita ini. Salam. Teman-teman, di sini ada biografi beliau sangat lengkap, yaitu kita baca secara ringkas ya. Mauliduhu wa wafatuhu, tempat kelahirannya dan wafatnya. Wulidal alim al-jalil, alim maksudnya dia pangkat yang diberikan oleh orang-orang alim di sekitarnya. Alim itu bermakna orang yang banyak ilmu, teman-teman. Jadi dia tidak hanya seorang sufi, tapi dia adalah seorang alim. Berarti dia mengetahui beberapa cabang ilmu, baik itu ilmu fikih, aqidah, tafsir, dan lain-lain. Al-alim al-jalil, yang begitu agung, namanya Muhriz bin Khalaf. Namanya Muhriz, anak Khalaf ya, Bimadinah Aryanah. Dia itu dilahirkan di kota Aryanah. Aryanah itu adalah kota yang sangat terkenal sekali di Tunis. Kemudian fi 340, dia lahir pada tahun 340 Hijriah. Watufiya, dan wafat atau meninggal di tahun 413 Hijri ya. Kemudian di sini ada lagi
kunyah dia Abu Mahfuz, washtahara bilaqab Sultanul Madinah. Jadi dia diberikan gelar atau pangkat Sultanul Madinah. Sultanul Madinah itu adalah gelar yang disematkan kepada beliau, karena beliau itu kalau kita baca sejarahnya adalah selain tokoh Islam, namun dia adalah seorang pejuang melawan dinasti Fatimiyah, karena dinasti Fatimiyah akidahnya adalah akidah yang melenceng dari ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu beliau menyuruh kerabat dia Sidi Abu Zaid Al-Qayrawani untuk menulis salah satu kitab yang bernama Risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Di situ diterangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat panjang sekali kalau kita baca mulai dari awal sampai akhir, namun kita akan ringkas bahwasanya Sidi Muhriz bin Khalaf ini adalah bermazhab Maliki. Jadi mazhabnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, karena Tunis ini akidahnya sangat kental dengan akidah Asy'ari, dan mazhab beliau di bidang fikih adalah Maliki, dan profesi beliau adalah mengajari anak-anak kecil yang berada di Tunis agar mereka itu mengetahui dasar-dasar ilmu agama Islam. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat makam beliau, begitu mewahnya, difasilitasi oleh negara Tunis. Tetap ikuti video kita ini. Jadi kita kalau masuk itu baca assalamualaikum ya ahlal kubur, habis itu kita tekan ini ya. Assalamualaikum. Dan ini juga kita keteng juga. Kita baca. Dan ini adalah orang tua wali soleh yaitu Muhriz. Ini adalah makam orang tua dari wali Muhriz. Ini juga orang tua dari Sidi Muhriz. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna bikum lahiqun. Masya Allah. Ini adalah makam dari Syekh Muhriz. Kita lihat makamnya begitu mewah dan istimewa, dan dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang membuat makam ini seperti makam raja yang sangat agung. Ini adalah makam dari istri, ini adalah makam dari putri dari Syekh Muhriz itu, namanya Khadijah.
Sidi Mahres, selain wali Allah yang soleh, dia juga memiliki keturunan yang mulia. Nasab beliau bersambung hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana Abu Bakar Siddiq merupakan mertuanya Nabi Muhammad SAW. Sidi Mahres juga memiliki rotib yang masih diamalkan oleh pecinta Sidi Mahres. Selain wali soleh, Sidi Mahres juga aktif mengajar anak-anak Tunisia untuk mempelajari agama. Maka tidak heran lagi kajian akidah di Tunisia sangat begitu pesat. Terlihat jelas ulama Tunisia sangat ahli di bidang akidah. Ulama yang masih hidup sampai sekarang ini masih banyak. Salah satunya Habib Kamal, di mana beliau adalah pengajar akidah di Masjid Zaitunah. Kitab yang beliau ajar adalah kitab Risalah Qayrawaniyah, di mana kitab ini merupakan hasil dari gagasan Sidi Mahres. Kemudian ditulis oleh keponakan beliau Abu Yazid Al-Qayrawani.